manusia. Kalau manusia yang mengingatkan kita, itu manusia itu cuman palingan kita sakit hati dikit-dikit aja. Tapi kalau Allah yang mengingatkan, itu bencana luar biasa. Sama dengan umat Nabi Syuaib, itu umatnya udah diingatkan oleh dia berkali-kali. Tahu-tahu tidak taubat juga. Allah yang mengingatkan dengan cara mendatangkan bala dan musibah. Jadi selagi masih bisa diingatkan oleh manusia, dengarlah cakap manusia. Karena kalau cakap manusia tak kita dengarkan, maka siap-siap Allah lah yang akan mengingatkan kita. Nah, jangan sampai kalau Allah mengingatkan ngeri ya, dengan musibah, dengan bencana, dengan penyakit, na'udzubillah. Maka sayangilah orang-orang yang menasihati kita sebelum Allah mengingatkan kita. Insya Allah. Nah, itulah kemarin bulan lalu kita membahas terkait dengan ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah. Hari ini kita lanjut kajian tauhid kita tentang 4 tingkatan rezeki. Jadi Bu, rezeki itu bisa ditambah, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Rezeki itu ada 4 tingkatan. Kita akan belajar 40 menit, 50 menit ke depan terkait dengan 4 tingkatan rezeki yang kalau kita mau, kita bisa miliki keempat-empatnya. Yang paling rugi adalah orang yang cuman pilih 1 pintu rezeki aja. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan bahwa apakah yang dinamakan dengan rezeki. Rezeki bukan hanya uang. Tapi apapun yang menenangkan dan membahagiakan kita selagi tidak melanggar syariat itu adalah rezeki. Apapun yang menenangkan dan membahagiakan kita selagi tidak melanggar syariat itu adalah rezeki. Contoh, suami soleh, bahagia nggak? Rezeki. Anak soleh, bahagia nggak? Rezeki. Anak juara kelas, senang nggak? Rezeki. Suami sembuh dari sakit, bahagia nggak? Rezeki. Dapat teman baru, bahagia nggak? Rezeki. Saya dicuekin, nasi mencatat aja, tadi jawab misalnya. Oh iya. Oke, apa tadi? Rezeki adalah menunduk aja mencatat semua. Rezeki adalah apapun yang menenangkan dan membahagiakan kita. Masih aja tengok-tengok catatan kawan. Saya udah banyak contohnya tadi dah. Lupa lah nih. Cepat kali udah. Oh ya udahlah. Esok pagi kita selesai. Iya dah. Ulang lagi. Apapun yang menenangkan dan membahagiakan kita selagi tidak melanggar syariat itu rezeki. Udah catat? Nah, tengok saya lagi. Tengok buku tulisnya. Tadi baca atau enggak? Baca ya. Contoh simak. Contoh apapun yang menyenangkan kita. Suami soleh, rezeki. Anak yang tadinya maksiat, jadi taubat, rezeki. Anak juara kelas, rezeki. Apa lagi rezeki? Contoh, yang tadinya sakit anak, sembuh dia, rezeki. Dapat kawan baru, rezeki. Dapat ilmu baru, rezeki. Badan sehat, rezeki. Jadi itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk uang, itu adalah rezeki. Apakah ada rezeki yang tidak menenangkan kita? Ada. Yang dinamakan rezeki yang tidak barokah. Ini sebelum kita bahas 4 tingkatan rezeki. Rezeki yang tidak barokah, ada yang tidak menenangkan kita. Contoh, berapa banyak orang yang punya rezeki banyak, uang banyak, tapi hati nggak tenang. Saya sering contohkan, kadang-kadang dia nggak tahu kenapa dia nggak tenang. Kenapa kamu risau? Nggak tahu dong. Risau aja nyoh. Itu ya. Tidak semua rezeki menenangkan. Rezeki yang menenangkan adalah rezeki yang barokah. Nah, yuk pelan-pelan, boleh dicatat. Apa ciri-ciri rezeki yang berkah? Ciri-ciri rezeki yang berkah adalah kita mampu menikmatinya. Balik kepada judul tadi, bahwa rezeki adalah sesuatu yang menenangkan dan membahagiakan. Jika ada rezeki tidak menenangkan, tidak membahagiakan, berarti dia tidak barokah. Sampai sini clear? Clear? Clear ya? Contoh. Tadi saya bilang, banyak orang dapat bonus, dapat gaji yang tinggi, dapat uang banyak, tapi tidak menenangkan hatinya. Dia tidak bisa menikmati rezekinya. Tapi banyak orang yang rezekinya sederhana, hari-hari dia cuma makan makanan sederhana,
tapi dia happy dengan anak-anaknya, dia happy makannya, dia merasa makanan itu nikmat. Apakah itu rezeki? Berkah. Nah, itulah keberkahan. Saya pernah jalan ceramah ke salah satu tempat di Pekanbaru ke Alamayang. Itu ada orang naik motor, di depannya ada 2 anak. Satu anak diikatnya di badannya, satu naik motor di depan. Jadi di atas motor itu ada 2 anak. Istri belakang adalah anak di samping, di antara. Nah, berapa orang di atas motor itu? Berarti 5 orang. Mereka jalan-jalan ke Alamayang. Nyampe di Alamayang, mereka makan. Saya lihat dengan mata kepala saya, mereka itu cuma makan 1 bungkus berlima. Tapi anaknya happy luar biasa. Ibu 2 bungkus sendiri kan? Satu sendiri habis. Nah, iya. Oh, mereka happy. Mereka makan 1 bungkus berlima, maknya nyuapkan 3 anaknya, suami istri makan, happy. Mereka ketawa. Ya, itu luar biasa. Itu adalah rezeki. Tapi berapa banyak orang makan pakai mobil mewah di tempat yang mewah berantu-antu. Saya nih orangnya pengamat ya. Sering saya lihat orang makan di tempat yang mewah, ya cemberut-cemberut dia. Cemberut-cemberut. Satu main handphone, satu main handphone. Merajuk-rajuk pula tuh, tarik-tariknya. Janganlah bang, udahlah bang. Artinya apa? Rezeki banyak tapi nggak mendatangkan ketenangan. Maka saya udah sering nanya ke jemaah, apa? Ya, jemaah saya udah tua-tua, ibu-ibu tahu seperti ibu-ibu enggak ya? Contoh saya nanya kepada jemaah saya, sebenarnya apa sih yang dicari dalam hidup ini? Yang kita cari itu adalah ketenangan. Karena ketenangan tuh nggak bisa dibeli dengan uang. Itulah rezeki yang berkah. Paham ya? Itulah ketenangan. Jadi, apakah itu rezeki? Rezeki adalah segala yang menenangkan dan membahagiakan kita. Selagi tidak melanggar syariat. Kalau berkhalwat membahagiakan, tapi melanggar syariat. Pacaran membahagiakan, kalau lagi berduaan, lagi happy, lagi jalan-jalan, tapi melanggar syariat. Itu bukan rezeki. Rezeki adalah segala sesuatu yang menenangkan, membahagiakan, selagi tidak melanggar syariat. Nah, apakah semua rezeki adalah berkah, adalah menenangkan? Belum tentu. Banyak rezeki yang tidak berkah. Banyak sekali yang tidak bisa menenangkan kita. Maka kalau pernah, na'udzubillah, kalau kita pernah sampai pada satu titik di mana rezeki banyak, rumah tangga baik-baik aja, uang banyak, hutang sedikit, hutang nggak ada sama sekali, tapi hati tidak tenang, saya pastikan itu adalah ketidakberkahan dari rezeki kita. Maka dia perlu diperbaiki, perlu di maintenance. Oke? Nah, ya, di antara rezeki ada yang berkah, ada yang tidak berkah. Ciri-ciri rezeki yang berkah adalah dia mampu menenangkan kita, walaupun secara jumlah dia cuma sedikit saja. Walaupun secara jumlah dia cuma sedikit saja. Punya anak banyak 6 orang, 6-6-nya maksiat semua. Apakah itu rezeki? Rezeki, tapi pasti ada yang salah kalau ke-6-6-nya bermasalah. Ada yang masalah dari diri kita. Tapi anak cuma 1 atau nggak punya anak sama sekali. Ya, kemudian suami soleh. Tenang kita, nggak punya anak, kita tenang aja. Apakah itu rezeki yang berkah? Berkah. Berarti rezekinya dari suami. Paham saya ini? Nah, itu yang dimaksud dengan rezeki. Ada yang berkah, ada yang tidak berkah. Yuk kita bahas apa saja 4 tingkatan rezeki yang maaf kita fokus, ini bisa kita ambil ke-4-4-nya kalau kita mau. Tentu kita pengen ambil ke-4-4-nya. Rezeki itu milik kita dan tentu dia berkah. Oke? Ini. Yang pertama, ada yang namanya rezeki yang sudah takdir dari Allah. Udah datang dari Allah. Gak usah nyari, dia langsung datang. Allah jamin rezeki kita. Ya, dia sifatnya takdir. Ini rezeki yang paling bawah ini. Kalau mau yang ini aja bisa sih, sekedar hidup. Apa dalilnya? Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallah rizquha. Tidak ada apapun di dunia ini melainkan Allah udah jaminkan rezeki buat dia. Kalau ibu cukup dengan rezeki yang nomor 1 ini, cukup. Ibu hiduplah dengan rezeki yang ini. Contoh, semua udah Allah jamin rezeki di dunia ini. Nggak usah jauh-jauh, Indonesia saja. Covid terjadi di Indonesia 3 tahun, betul? 1 tahun pertama banyak karyawan di PHK, betul? Di Bali ratusan hotel tutup.
Di Pekanbaru banyak ponsel-ponsel atau toko-toko mem-PHK karyawannya. Ratusan bahkan ribuan PHK terjadi di tempat kita. Saya waktu COVID, saya ke toko handphone, saya menengok satu lokasi itu menangis berpeluk-peluk. Ya, marketing handphone. Saya bilang sama Koko yang biasa saya beli handphone, kok itu ada orang meninggal ya? Sampai saya kira ada orang meninggal. Semuanya berpeluk-peluk. Jadi di Suzuya itu semuanya berpeluk-peluk. Apa katanya? Itu PHK massal Mbak Nela. Masya Allah seramai itu. Tapi saya bilang dalam hati saya cuma yakin saja bahwa wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bahwa Allah akan jaminkan rezeki mereka, PHK mereka di sini akan ada rezeki di tempat lain. Saya yakin, kata saya, 2 tahun lagi saya tidak akan pernah dengar berita di Indonesia orang PHK mati kelaparan. Faktanya dengar nggak? Nggak ada orang PHK mati kelaparan. Hidup juga nya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Hidup aja, karena udah Allah jamin. Nah, itu yang paling penting. Tapi yang Allah jamin, rezeki yang Allah jamin, kalau mau gitu-gitu aja gitulah. Misalnya Kak Leni, kemana Kak Leni? Di rumah aja saja. Nggak cari rezeki, ada yang Allah udah jamin. Apakah salah? Tidak salah, karena memang ada rezeki tingkatan pertama, yaitu hanya menikmati rezeki yang Allah jaminkan kepadanya. Bentuk Allah menjamin rezeki itu macam-macam. Pertama, bisa jadi Allah berikan dia secara nominal uang yang sedikit, tapi Allah cukupkan dia dalam keberkahan. Sekarang saya tanya, ada nggak orang yang penghasilan 30 juta tapi merasa kurang dan nggak cukup tengah bulan udah hutang lagi? Oh banyak besti. Tapi ada nggak orang yang hidup cuma 3 juta tapi bisa cukup sampai akhir? Loh, ini matika langit, nggak masuk akal. Ibu melihat orang ada gaji 30 juta menyerengut terus. Gajiku ndak naik-naik, kebutuhan banyak, merengut terus. Tapi ada orang yang cuma duit 2.500.000, 3 juta, selalu aja dia. Sama-sama hidup, sama-sama bernapas, sama-sama bisa ketawa, sama-sama bisa happy. Wah, ini matika langit. Ndak masuk akal. Ilmu matika mana yang bisa mendudukkannya? Nggak ada. Itulah orang yang kedua, itu adalah berkah. Maaf. Kita mengejar zakat tabungan. Jadi boleh aja umat Islam menabung, betul? Yang penting keluarkan zakat, betul ya? Ada orang punya anak 2, gaji 7 juta, bisa nabung. Ada orang punya anak 2, gaji 7 juta, nggak bisa ngapa-ngapain. Ada? Masihkah nggak percaya dengan apa itu keberkahan? Maka rezeki itu bukan soal berapa banyak, tapi seberapa berkah dia. Nah, kalau ada orang bilang, nggak bisa Ustazah, nggak bisa masuk akal Ustazah, masa gaji 3 juta bisa hidup? Bisa. Karena ini matika Allah, inilah keberkahan. Cuman cara hidupnya aja yang diperbaiki. Jangan cepet-cepet naikin gaya hidup, karena turunnya pedih sekali. Cocok kali ini? Saya sering bilang, jangan cepet-cepet naikin gaya hidup. Kalau nggak sanggup, turun pedihnya luar biasa. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini adalah rezeki yang pertama. Rezeki yang datang dari Allah. Jadi saya nggak bantah kalau ada orang bilang, nggak usah kerja Ustazah. Ngapa gitu? Rezeki udah dijamin oleh Allah, oke, nggak usah kerja aja. Hidup kok, kata saya. Apakah nanti perkara orang yang ngasih Allah gerakkan hatinya? Apakah perkara nanti ibu termasuk orang miskin sehingga Allah beri zakat? Kita nggak tahu. Apakah nanti pada akhirnya digolongkan orang-orang yang nggak mampu oleh Pak RT sehingga dikasih terus makanan? Nggak usah kerja, Allah kasih. Yakin saya, nggak saya bantah, itu ada dalil. Kalau saya bantah berarti saya nggak beriman. Persoalannya mau nggak menikmati rezeki yang itu? Iya kan? Kok gitu nengoknya, mau protes enggak kan? Hah? Berkah, bisa berkah, bisa tidak. Kan rezeki ada yang berkah, ada yang tidak. Tetap Allah kasih. Kalau dia senang, dia tenang, berkah. Dia sholat, dia puasa, dia zakat. Oke? Mau prakteknya? Kalau enggak tinggal gampang, tinggal data, ini fakir miskin, kasih zakat dari Al-Manar. Hidup enggak? Hidup. Nah, tunggu dulu, cuman belum nomor 2 masalahnya, ada rezeki nomor 2. Maka kalau ibu mau miliki keempat-empatnya rezeki ini.
Tapi saya yakin dan percaya susah sekali ya. Susah sekali kita memungkiri dalil bahwa Allah akan berikan rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizqha. Faktanya pengangguran hidup. Orang PHK hidup. Orang gaji 2 juta bisa hidup. Orang gaji 20 juta bisa banyak kekurangan. Ibu jangan 20 juta. Kalau ibu dengerin cerita rekan-rekan saya, ngeri ya. Ngeri ya. Biaya hidup udah terlanjur tinggi. Ya, sekali di PHK mau bunuh diri, padahal nggak usah bunuh diri, nggak usah kerja hidup juga nya. Nanti kudata sebagai orang layak menerima zakat. Ketawa dia, tapi memang itu kata Allah. Oke? Apalagi orang Islam hidupnya ada zakat. Oke? Nah, ini dalil yang pertama. Ada yang namanya rezeki yang memang dijamin oleh Allah, nggak usah khawatir, saya nggak bantah bahwa rezeki itu ada. Rezeki yang Allah siapkan untuk manusia. Semua, bukan cuma orang Islam, tapi orang Kristen, orang Yahudi, orang-orang yang murka, yang tidak taat sama Allah dikasih rezeki nggak? Kasih rezeki. Semut di dalam lubang kasih rezeki nggak? Kasih rezeki. Masalahnya apa? Apakah kita mau seperti semut dalam lubang kalau hidup hanya sekedar makan? Makanya kita harus punya keempat-empatnya, jangan satu ini aja. Ya kan? Nah, saya nanya sama teman saya udah kerja 10 tahun. Punya apa? Gini-gini aja nah, yang penting bisa makan. Ayo udah jadi semut aja, kalau makan doang mah bisa. Kita kan perlu sedekah. Kita perlu zakat. Kita boleh naikkan derajat kita di mata Allah, di mata manusia, biar izah Islam ini naik. Biar kehormatan Islam naik. Kau sekedar makan, capung pun bisa makan. Oke? Udah nil tuh cuma gini aja dia. Nah, bisa masuk burung dalam mulutnya. Nah, itu janji Allah. Saya tidak bantah itu. Nah, semut bisa makan. Jadi kalau hidup nggak mau kerja, sekedar makan, jadi semut aja lah makan. Oke? Nah, kemudian yang kedua, ada rezeki yang bisa kita renggut. Nah, ini dah semangat lah Nurul Mawaddah. Jangan yang pertama aja. Yang kedua adalah rezeki yang kita usahakan semampus-mampusnya. Boleh nggak dalam Islam kerja keras? Boleh. Boleh nggak workaholic? Boleh. Boleh nggak ingin jadi orang yang produktif? Ada rezeki yang bisa dalam kuasa kita ini. Namanya adalah rezeki yang bisa kita usahakan. Rezeki udah datang dari Allah. Oke, saya udah punya itu. Setiap makhluk bernyawa, Allah berikan rezeki. Oke, saya yakin saya udah punya itu. Tapi ingat, ada hak kita yang kedua, yaitu rezeki yang kita usahakan. Itu bisa menjadi milik kita. Kalau bahasa saya, usahakan rezeki itu semampu-mampusnya. Nah, apa dalilnya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan rubah takdir kita sampai kita merubah takdir kita sendiri. Makanya dalam agama Islam boleh namanya kerja, boleh kerja keras, boleh kerja cerdas. Kenapa? Kita pengen mengambil rezeki yang nomor 2 atas kehendak kita, usaha kita. Jadi untuk nomor 2 nggak bisa pakai dalil yang pertama, paham? Ada orang kerja keras, ngapain kau kerja keras? Allah kan udah jamin rezeki. Nggak bisa. Kerja kerasnya nomor 2. Dia pengen rezeki yang nomor 2. Yang dia usahakan. Paham? Jadi jangan terbalik-balik. Ada kawan kerja keras, kita bilang, ngoyo. Rezeki udah dijamin oleh Allah. Jawab, itu rezeki yang pertama, besti. Baca dalil sedikit. Allah pernah berfirman. Langsung digempur. Pop gitu. Jadi ustadz lagu ini. Jadi kalau kita bekerja, nikmati. Jackson. Oke. Kalau kita bekerja, kita itu ingin merenggut rezeki yang nomor 2. Misalnya, saya kerja nih. Terus jamaah saya atau ibu-ibu bilang, ngapain ustazah kerja? Kan rezeki udah dijamin oleh Allah. Iya, saya tahu rezeki saya dijamin oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tapi saya nggak cuman pengen itu aja. Saya pengen rezeki nomor 2, level kedua. Apa itu? Yaitu rezeki atas usaha saya. Apa dalilnya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maka saya yakin dan percaya bahwa doa diiringi dengan ikhtiar akan merubah takdir.
Doa dulu baru ikhtiar. Jangan kerja dulu baru doa, terbalik-balik. Doa dulu baru kerja. Saya ulang, doa dulu baru kerja. Jelas dulu pengen kerja buat apa baru kerja. Kalau sekedar kerja jangan. Contoh, ibu doa dulu. Ibu doanya apa? Misalnya Bude. Bude pengen ini bulan November. Bude pengen umroh bulan November tahun depan. Nah, berarti ini doa Bude. Cek sound. Bude pengen umroh tahun depan bulan November. Berarti itu doa Bude. Sampai sini clear doanya? Clear. Untuk umroh katakan butuh uang 30 juta. Clear sampai sini? Clear. Berarti Bude punya waktu 12 bulan untuk mencari uang 30 juta. Sampai sini clear? Clear. Berarti kalau di breakdown per bulan, berarti Bude butuh duit tak sampai 3 juta. Harus ditabung untuk pergi umroh tahun depan. Baru usaha. Oh, cemana ya cara cari uang bisa ditabung 3 juta untuk umroh tahun depan. Gitu. Doa dulu baru usaha. Nggak terbalik. Kenapa ke usaha? Usaha aja dulu. Untuk apa? Nggak tahu dong. Anda bisa. Apalagi kalau Bude usahanya niatnya lebih lagi dari umroh. Pengen apa? Pengen jadi orang yang mapan. Kenapa? Biar zakatnya banyak. Pengen ngapa? Ngejar 1 miliar pertama. Kenapa? Kalau 1 miliar zakatnya 25 juta loh besti. Mantap juga ya. Nah, kejar itu. Kok dengar miliar merenggut semuanya. Nah itu maksud saya ya. Jadi itu maksud saya bahwa doa dulu baru usaha. Jadi kalau ada orang bilang sama kita, kenapa sih ngoyo kerja? Kenapa ngoyo cari kerja? Kenapa ngoyo kerja keras? Ya, karena saya ingin mengambil hak saya. Allah berikan kesempatan kedua bagi saya untuk mengejar hak saya bekerja mencari rezeki. Maka saya udah cerita kemarin kepada ibu-ibu semuanya. Rasulullah itu mengambil hak nomor 2-nya dengan cara berdagang ke negeri Syam, 4 negara. Apakah Rasulullah tidak usah berdagang Allah akan cukupkan? Allah cukupkan. Masalahnya Rasul tetap berdagang. Masalahnya Rasul tetap jualan. Jualan Rasul antar negara. Negeri Syam 4 negara. Palestina, Jordania, Suriah, Lebanon. Itu padang pasir. Antar negara berjalan kaki. Melewati laut, melewati lembah, melewati gunung, bebatuan. Kenapa Rasul seperti itu? Ingin mencari rezeki yang nomor 2. Yaitu rezeki yang dalam kuasa kita. Yaitu kita yang mau usahakan. Paham? Mau rezeki nomor 3 kan? Iya dan enggak. Oke. Ya, itu rezeki nomor 2 ya. Yang pertama udah dari Allah. Yang kedua kita usahakan. Kita dapat dua-duanya. Jadi ibu harus jelas peta mindsetnya. Jangan ibu bingung. Oh rezeki kan udah ditentukan oleh Allah. Masa kita kerja lagi pula? Itu beda. Kita pengen dua-dua. Kita pengen rezeki dari Allah, kita pengen rezeki dari kita usaha. Walaupun dari kita usaha, nanti ini ada babnya beda lagi. Ada yang namanya rezeki itu naik, bop, kemudian turun. Ada yang slow, baru naik, bop, kemudian turun. Ada yang landai, tapi lama. Itu bagian dari tawakal. Kan idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau udah usaha, baru tawakal. Kita yakin ada kehendak Allah di situ. Tugas kita adalah usaha. Paham ya? Mau rezeki yang ketiga. Kalau kita yakin bahwa rezeki datang dari Allah, kita yakin kita bisa usahakan, ada bonus rezeki yang ketiga. Ada bonus rezeki yang ketiga yang bisa kita nikmati. Seperti ceramah saya dari awal tadi, milikilah keempat-empatnya. Nomor 3 adalah akan ditambah, dikasih bonus, dikasih rezeki sampingan dari Allah kalau kita bersyukur atas rezeki pertama dan yang kedua. Gitu rumusnya. Oke, saya ulang ya. Ada bonus tambahan dari Allah kalau kita bersyukur atas rezeki yang pertama dan yang kedua. Ada ditambah oleh Allah. Kalau bersyukur atas rezeki pertama dan yang kedua tadi. Tadi kan ada rezeki dari Allah, clear? Kemudian ada rezeki yang kita usahakan, clear? Lalu kita dapat. Yang kita dapat itu
kita bersyukur. Maka kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Selesai. Apa susahnya repot agama Islam ini? Kalau kau bersyukur atas rezeki yang aku berikan dan atas rezeki yang engkau usahakan, la azidannakum, aku tambah lagi, dapat bonus. Guys, uang sampingan. Kalau dia dalam bentuk uang. Segampang itu konsep rezeki. Kalau dalam bentuk kesehatan juga. Dalam bentuk kesehatan. Contoh, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Ketika kita tahu bahwa yang pertama ada rezeki sehat dari Allah. Oke? Itu given by Allah. Dia nomor satu. Rezeki dari Allah nomor satu. Berarti ya udah, Allah lahirkan kita dalam keadaan sehat. Oke? Ibu apa mau sehat seperti yang Allah kasih aja? Gak usah minum vitamin, gak usah minum protein. Ibu makan telur sampai diare siang malam. Akan kesehatan udah dijamin oleh Allah. Lalu kemudian kesehatan dijamin oleh Allah, dijamin. Itu nomor pertama, rezeki sehat. Tapi apa mau ibu sampai nomor satu aja? Enggak dong. Ibu pengen usaha dong. Masuk rezeki yang kedua. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan rubah kesehatan kita, melainkan kita merubahnya. Tentu ibu lakukan yang kedua. Apa yang kedua? Ibu ingin sehat dengan usaha ibu. Ibu banyak makan protein, ibu kurangi makanan lemak, ibu kurangi gula, ibu olahraga, ibu minum vitamin. Ini adalah usaha rezeki yang nomor 2. Jadi jangan salah-salah. Kamu kok rokok gitu kan? Tenang aja lah, sehat udah Allah jamin. Ya tapi dia nggak usahakan yang nomor 2, nggak bisa. Memang rezeki, memang sehat saya Allah jamin karena Allah lahirkan saya dalam keadaan sehat. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Ya udah, sehat. Tapi apakah cukup? Enggak. Kita harus pergi ke rezeki nomor 2, kita ubah. Minum vitamin, makanan tinggi protein, makan tepat waktu, jangan terlalu kenyang, tidur cukup, jangan begadang. Itu adalah nomor 2, Bu Yanti. Clear? Oke. Setelah nomor 2, kita mau masuk ke rezeki sehat nomor 3. Caranya gimana? Alhamdulillah saya sehat. Kurangi ngeluh. Apa yang udah Allah kasih nomor 1 dan 2 jangan ngeluh. Ini udah latihan, udah olahraga, sakit kaki deh, sakit lah kemati leko. Ndak dapat nomor 3. Kan nomor 3 tadi syaratnya, aku udah berikan kesehatan nomor 1, aku berikan kesehatan atas usaha engkau, apa yang kau dapat syukurilah. Udah olahraga siang malam, udah makan makanan besar protein, rendah lemak, rendah gula. Tapi sakit juga kaki. Dia udah olahraga sakit juga. Rasa udah meninggal nih ya. Sakit dada sedikit, nah ini mau mati nih, jantung nih. Jadi kalau nggak bersyukur, Allah nggak tambah. Mau Allah tambah sehat? Mau. Syukuri. Ya Allah, kemarin sebelum aku olahraga sakit, sekarang berkurang sakit. Ya Allah, kemarin waktu aku makan berlebihan, aku tak enak badan, tengkuk sakit. Sekarang setelah aku makan kontrol, aku sehat. Jangan yang dibahas yang belum. Aku udah diet 7 hari enggak juga selesai loh. 7 hari baru. Makan banyak 14 tahun. Enggak bisa ya. Paham saya ya? Gitu caranya. Contohnya bisa dikembangkan. Yang penting itu rumusnya. Saya kan selalu memberikan rumus sama ibu-ibu. Tergantung kita mau ikut yang mana. Oke? Rezeki apa lagi? Rezeki suami misalnya. Ya udah takdir Allah itu suami. Berarti wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Itu yang takdir Allah itu rezeki. Paham sampai sini? Oh ya udahlah, mau suamiku pendiam kayak ngomong sama dinding atau kayak kaset kusut yang cerewet, aku terima aja lah. Itulah rezeki Allah. Apa gitu? Ya enggak dah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ubah. Bangun komunikasi yang baik. Kasih tahu apa yang kita suka dan kita enggak suka. Kita nasihati kalau dia salah. Kita puji kalau dia baik. Ini usaha kita untuk membenarkannya yang tadi tak baik menjadi lebih baik. Ternyata tetap gitu juga. Maka mau Allah tambah rezeki suami itu dengan yang baik, bukan suami baru, tapi ketenangannya. Kan rezeki tadi ketenangan. Maka pakai yang ketiga, la in syakartum la azidannakum.
Bersyukur ya Allah. Memang ngomong sama dia macam ngomong sama dinding. Tapi dia ganteng kok sikit-sikit ya Allah. Daripada suami tetangga. Ya Allah. Memang kali dia pendiam atau banyak ngomong. Nyinyir. Tapi dia bertanggung jawab kok ya Allah. Mulai gaya syukur lagi pakai. Karena udah nomor 1 dan nomor 2. Nomor 3 ada syukur. Kalau syukur rezeki Allah tambah. Paham? Dah, nomor 4 lagi ya. Oke. Yang satu apa tadi? Dari Allah. Dari Allah. Yang kedua? Rezeki yang kita usahakan. Dua-duanya mau? Mau tambahan bonus? Caranya? Syukur. Syukur itu harus dalam kehidupan 24 jam. Makan. Ini kalau ada cabai lebih banyak mantap nih. Jangan dibahas. Nikmati walaupun gak ada cabai. Syukur. Makan soto. Kalau ada kerupuk baru mantap nih. Jangan cakap. Nikmati apa yang ada. Jangan ditanya apa yang gak ada. Apalagi kalau arisan. Mati dah. Gak apa-apa lah. Syukur. Udah ada 30 menit. Hah? Bunyi ya? Kalau di tangan saya gak bunyi dia. Ya udahlah. Syukur. Udah menemani 30 menit. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Gitu dia caranya. Syukur dalam semua kehidupan kita. Kita memang mesti syukur. Aspek kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua gerak-gerik kita upayakan bentuknya syukur. Kita makan es krim. Terjatuh, jangan deh jatuh. Ingat apa yang udah masuk dan apa yang masih bersisa. Ini penting loh, nggak sepele ini penting banget. Ya, ini kejadian baru-baru ini. Ya, rekan saya makan es krim. Dia makan separuh jatuh. Itu yang dibahasnya terus. Jatuh es krim gua. Mau belinya lagi payah pula. Markir lagi, ini lagi. Yang kamu makan berapa? Ada separuh yang jatuh 1/4. Sisanya yang kau makan nggak? Ada. Ngapain dibahas jatuh? Nikmatilah apa yang udah masuk. Iya juga ya. Ustazah ceramah terus malah. Memang kamu salah, makanya saya cakap salah. Paham ya? Nah, ini yang saya maksud dengan syukur tuh seperti itu. Harus seluruh aspek kehidupan kita. Rusak sendal kita. Sekarang, ya udah rusak. Kita udah pakai 2 tahun. Udahlah. Rusak kacamata. Pecah takdirnya. Oke, kita syukuri. Kita udah makainya 5 tahun. Udah gitu aja. Sesimpel itu. Sakit kita 2 hari. Ya udah, sehat kan 60 tahun. Sakit baru 2 hari. Syukurilah kesehatan yang kemarin ada. Gitu. Oke? Sakit anak pertama. Anak yang 3 kan baik. Syukurilah anak yang baik ini. Jadi jangan fokus dengan yang itu terus. Oke? Terakhir yang keempat. Sebelum kita balik. Yang keempat, kalau mau tambah lagi rezeki, selain yang Allah kasih, yang kita usahakan, yang kita syukuri, tambah 4, rezeki yang nomor 4 adalah kita bisa menambah rezeki kita dengan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik kembali kepada kita berbuat jahat kembali kepada kita. Mau tambah bonus rezeki lagi boleh, mau tambah reward rezeki boleh. Syaratnya berbagi. Kasih orang sesuatu, kita dapat lebih banyak. Dah tuh. Selesai urusan sedekah. Selesai urusan sedekah. Itu aja kunci rezeki dalam hal apapun. Kasih, balas lagi sama Allah. Karena pada hakikatnya ketika kita memberi untuk diri kita. Bukan untuk orang. Banyak dalilnya soal sedekah. Matalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatan sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sekali kita bersedekah, Allah akan balas 700 kali lipat. Ini masalahnya, inilah 4 ini. Masalahnya kadang-kadang, na'udzubillah, problemnya gini, kan kita udah tahu 4 nih. 1, rezeki yang datang dari Allah. 2, rezeki yang kita usahakan. 3, bonus rezeki dari yang kita syukuri. Yang keempat, tambahan rezeki dari kita berbagi. Kan itu kuncinya.
Ini rezeki mau melakukan pintu rezeki, ini ada 4 keran rezeki nih, ya. Rezekinya mau melakukan membuka kerannya, nggak mau. Kita cuman fokus dengan rezeki yang pertama. Nggak ada kerja, nggak mau cari kerja. Udahlah Allah berikan sehat, nggak mau jaga kesehatan. Allah berikan suami yang setengah-setengah beriman, nggak mau memupuk keimanannya. Ya berhenti di yang pertama aja. Mana bisa tenang hati kita? Masalahnya kita harus kedua, ketiga, dan keempat. Biar rezeki itu berlimpah. Inilah makna berlimpah berkah. Harus buka pintu 4 rezeki itu. Harus sampai ujung. Ada nggak orang berhenti cuman kedua saja? Ada, dia dapat rezeki yang dia usahakan, yang dari Allah, dia dapat yang dia usahakan, tapi nggak bersyukur. Ya udah gitu-gitu aja, nggak akan tenang. Ada nggak yang sampai syukur aja? Ada rezeki dari Allah, lalu dia usahakan, ada rezeki dari Allah, lalu rezeki yang dia usahakan, lalu dia bersyukur, selesai. Dia nggak berbagi, sehingga akhirnya tidak berlimpah. Nah, jadi 4 ini, Masya Allah nih. Ini kalau selesai, diamalkan, kita jauh dari kefakiran. Kadal fakru ayyakuna kufran. Kefakiran akan membawa kepada kekafiran. Nah, buatlah sesuatu supaya 4 pintu rezeki ini ada di tangan kita. Oke? Ingat ya? Sudah ingat ya? Sebelum kita tutup, coba simpulkan. Yang pertama apa tadi? Rezeki dari Allah. Rezeki murni dari Allah. Allah jamin? Allah jamin. Allah jamin hidup? Jamin. Ya, rezeki kesehatan Allah jamin? Jamin. Yang kedua ada namanya rezeki yang diusahakan. Yang kita usahakan. Yang ketiga rezeki yang datang kalau kita syukuri. Yang keempat kalau kita berbagi. Buka keempat keran rezeki itu dengan luas sampai ke ujung. Maka hati tenang, kita berkah. Berapapun kondisi kesehatan kita sekarang, hati kita tetap syukuri. Alhamdulillah, aku lebih kuat dibanding temanku yang gak kuat. Alhamdulillah, suamiku walaupun gitu-gitu dia bertanggung jawab. Alhamdulillah, walaupun LDRan tapi suamiku setia. Karena kita akan lebih tenang pada akhirnya. Karena kita ngerti konsepnya. Alhamdulillah, walaupun anakku gak juara, tapi dia bisa baca Quran dari usia dini. Alhamdulillah, anakku belum bisa baca Quran, tapi punya akhlak yang baik. Syukuri, nanti ditambah rezekinya. Seperti itu. Tapi yang tadi penting lah. Banyak ingat nikmat. Jangan banyak ingat kurang. Nikmat Allah tuh diingat-ingat. Ya, jangan baru demam 2 hari, ngeluhnya luar biasa. Padahal sehatnya 40 tahun. PHK 3 hari, ngeluhnya luar biasa. Padahal kerja udah 18 tahun. Ini maaf nih, jangan Allah lagi. Ibu aja lah Bu. Setiap pagi Bu masakin untuk suami, iya nih. Iya. Kok ragu saya? Kok ragu saya sama Nurul Mawadah nih ya? Setiap pagi Ibu masak untuk suami. Tiap pagi masak. Sekali Ibu nggak masak, Ibu diomolin sakit nggak? Sakit nggak? Allah gitu juga loh. Tiap saat Allah kasih kita kesehatan. Sekali sakit ngeluh kita. Allah suka nggak? Mana pula suka? Sekali ku sakit baru lebay kan gitu kata Allah berarti kan? Cuma la'allakum tatafakkarun, banyak kita tak mau berpikir. Suami ngasih ibu nafkah bertahun-tahun sampai 20 tahun. PHK dia langsung ibu marah, ibu malantiang. Ibu langsung bempernya balik, kopleng balik. Abang nih nggak bener, baru 15 hari dia PHK. Ibu merengut, ibu marah-marah, ibu ngomel-ngomel. Sedih nggak suami itu? Sedih, 20 tahun ku nafkahi, baru 2 tahun aku PHK, diomel-omelin. Sedih nggak? Manusia aja sedih, apalagi Allah. Aku kasih sehat 20 tahun, ku cuman sakit 2 minggu aja, ngeluhnya luar biasa. Segampang itu. La'allakum tatafakkarun. Yuk kita mikir bahwa Allah saja maha pencemburu seperti itu ya. Apalagi
Manusia aja tidak maha pencemburu kayak gitu, apalagi Allah. Jadi cobalah berpikir, kita semua, saya ajak pribadi kita, umumnya kita semua, untuk berpikir lebih jernih. Siapapun yang mensyukuri akan disenangi. Saya syukur bukan cuma dengan Allah, syukur juga dengan manusia. Karena syukur itu adalah terima kasih. Kan syukur asal katanya syukran. Syakaro yashkuru. Kan kalau Bu Yanti ngasih saya, syukran Bu, jazakillah Bu. Terima kasihlah kepada manusia. Siapa yang tidak mampu berterima kasih kepada manusia, maka indikator dia tak mampu bersyukur kepada Allah. Tidak. Dengan manusia aja nggak mau ucapkan terima kasih, apalagi sama Allah. Ya, jadi kayak gitulah. Ibu udah banyak baik sama orang. Sekali ibu baru khilaf, lalu kemudian dia tinggalkan ibu. Lalu kemudian dia hianati ibu. Kemudian dia jelek-jelekkan ibu. Ibu sedih nggak? Nah, gitulah. Allah udah kasih kesehatan panjang, sekali sakit kita langsung tidak bersyukur. Allah kasih rezeki, sekali Allah tarik banyak hutang sebentar, kita langsung ngomelin Allah. Itu tidak bisa. Itu tauhid tidak duduk. Tauhid belum bagus. Maka minggu pertama Nurul Mawaddah kita selalu bicara tauhid, karena tauhid itu bukan ilmu langit, bukan ilmu langit. Tauhid itu ilmu bumi yang kalau duduk tauhid kita, maka tenang hati kita. Insya Allah. Insya Allah. Jadi nanti kalau sakit aman? Sakit kah Ima? Slow lah. Kenapa kau slow? 37 tahun aku sehat Ustazah Aji. Masya Allah. Ya Allah. Gitu ya. Oke, semoga bermanfaat ibu-ibu semuanya. Cukup? Allah alam bisawab. Terima kasih. Ada yang mau tanyakan? Kalau ada yang mau tanyakan silakan. Kalau tidak, kita cukupkan. Saja. Ya. Apa memang dua tema yang kita membela Palestina. Iya. Nah, itu kan sekarang kan kita lihat itu sudah semakin terjepit apa ya rakyatnya tidak bisa berbuat apa-apa lagi saya. Itu gimana kita ya? Kalau kita menyikapinya, maksudnya kita kan tidak bisa nih bantunya pakai apa. Sekarang kalau kita bantu sekarang juga banyak kayaknya terjadinya yang ngomong-ngomong itu ada kemana sebaiknya kita apa ya selain doa tetap kita panjatkan. Misalnya yang berupa materi yang maksudnya yang kita mau nyumbang ya sedikit lah ya saja mana yang tepatnya gitu loh. Karena kita takutnya kita ini kan saya banyak baca reviewnya banyak yang nggak benar. Yang bikin akun odong-odong itu. Jadi kita salah kirim, ternyata dia mengambil keuntungan dari pasar Palestina ini banyak rupanya. Saya baca di apanya nih. Jadi tempat itu mana gitu loh. Betul-betul tempat sasaran. Iya, karena kita ya dia bisa namanya ini itu kan kalau nggak sampai kan dia nggak apa juga kesal juga kita gitu. Jadi kan gimana tuh saya? Gimana yang maksudnya yang sumber yang benarnya nyampai itu? Itu saja. Makasih saja. Ar-Rahman. Waktu saya pergi ke Palestina itu, baik. Memang ada saja yang gen itu membuat. Ya, baik. Ustazah, apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat kita di Palestina? Pertama, doa pasti ya. Doa itu pasti kita doa setiap habis sholat kita dawamkan. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Ya Allah, tolong bantulah para mujahid kami di Palestina. Yang kedua, kalau ada rezeki kita bisa bantu pakai rezeki. Nah, rezeki sekarang terlalu banyak lembaga independen yang membuka donasi untuk Palestina. Kami secara pikiran was-was Ustazah, belum tentu uang itu sampai. Walaupun kalau uang itu nggak sampai, kita tetap dapat pahala yang sama. Karena dustanya dia, urusan dia dengan Allah. Yang kita tetap dapat pahala. Cuman enggak Ustazah, kami itu kan pengen puas. Biasanya berikan kepada yang ada hubungan dengan pemerintah. Seperti Badan Amil Zakat. Ya, baik di kota maupun provinsi. Basnas ada kecamatan enggak ya? Ya. Kasih ke situ, itu jauh lebih valid. Kita aman. Ya, apakah semua lembaga independen yang mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah untuk Palestina adalah berbohong? Tidak juga. Cuman kalau mau aman, perginya ke Basnas ya. Oke.
Oke, boleh, boleh. Mahasiswa ada atau sebagian percaya kita jelas mahasiswa itu ada mungkin koordinator yang ada misalnya rekening di akun misalnya Gimana? Instagram, di apa. Baca review itu kan Nggak dengar gimana? salah. Untuk kita sendiri bagaimana cara? Oh, dilatih. Ustazah, tadi kan Ustazah udah bilang, sehat 30 tahun, sakit, katakanlah setahun, atau sebulan, atau 6 bulan. Bagaimana cara mendawamkan dalam diri kita? Kan gitu ya. Caranya adalah kita latih terus. Setiap punya pikiran, aduh dia sembuh, kok aku kapan ya sembuhnya? Udah kita terima, kita tawakal. Ya, kita terima. Jadi pikiran kita yang kita balikkan. Karena soal seperti itu, learning by doing. Jadi pikiran kita yang harus kita kontrol. Oke, misalnya gini, kita sakit apa? Misalnya kita udah 30 tahun sehat. Rupanya kita sakit, katakanlah kita sakit tipes, kayak gitu ya. Sehingga kita bed rest, kayak gitu kan. Ya Allah, aku sakit. Nah, caranya gimana? Balikkan pikiran kita. Oh iya ya Allah, aku baru sakit 1 bulan loh. Sementara kau berikan aku sehat 30 tahun lamanya. Yang kedua, tetap lakukan doa. Jangan pasrah aja. Tetap doa, tetap berharap doa. Lakukan sholat hajat, ya Allah sembuhkan aku. Atau kita sedekah, kemudian dengan sedekah kita doakan agar kita diberikan kesehatan. Kita lakukan, minta doa dari orang-orang soleh, minta doa dari guru-guru kita agar kita sembuh. Nggak boleh putus asa. Kan kata Ustazah Nela, nggak apa-apa sakit, nggak gitu. Karena wala tayasu min ruhillah, tidak boleh putus asa atas rahmat Allah. Yang putus asa hanya orang-orang kafir. Jadi caranya terima dulu, acceptable dulu. Kita sakit, terima dulu. Yang kedua, syukuri bahwa kita sakit baru sebentar dibanding sehat yang udah lama. Terima dulu, syukuri. Tapi kemudian doakan, usaha terus untuk sembuh. Gitu caranya. Karena kalau kita nggak terima, kita bantah, kita makin sakit. Sudahlah fisik kita makin sakit, karena saraf kita nggak tenang, energi kita habis, kita berdosa pula. Terima dulu. Dan yang paling penting kalau ibu tahu rahasia sakit, semua orang yang sakit dan sabar dengan penyakitnya, maka Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Nah itu dulu rahasia yang orang tidak lihat. Tapi orang beriman bisa lihat. Makanya orang beriman tuh dia tenang aja. Dia sakit, oke, dia terima. Terima dulu. Mudah-mudahan dengan menerima, dengan mensyukuri kesehatan di masa lalu, Allah bisa sembuhkan dia dan Allah bisa gugurkan dosa-dosanya. Yang kedua adalah doakan, kemudian usaha untuk sembuh. Tapi yang paling penting terima dulu. Menerima keadaan itu penting, karena itulah makna dari tawakal. Ya? Sama-sama. Ya. Jadi masuk nggak dalam konsep ini? Kalau misalnya ada suami itu nggak mau cari kerja, mau istrinya kerja. Itu beda konsep. Sama nggak konsepnya dengan rezeki? Suami nggak mau cari kerja, istri cari kerja, itu beda. La ta'ah indal ma'asi. Tidak boleh taat dalam kemaksiatan. Jangan suami nggak mau kaji kerja, terima dulu. Nggak bisa. Harus dibantah karena suami maksiat. Kan dia males nggak mau cari kerja. Nggak bisa kita terima. Kalau kita terima berarti kita taat dalam kemaksiatan. Maka la ta'ah indal ma'asi. Tidak boleh taat dalam kemaksiatan. Suami yang tidak mau kerja, suruh cari kerja. Nggak bisa disuruh, carikan peluang kerja buat dia. Karena ini suami maksiat. Maaf, suami jangankan malas kerja. Kerja nggak ngasih nafkah aja dosanya gede. Apalagi nggak kerja sama sekali. Dua dosanya, dosa nggak kerja dan nggak ngasih nafkah. Kalau dia kerja nggak ngasih nafkah, satu dosanya. Tapi dua-duanya gede. Saking wajibnya bekerja bagi laki-laki. Dan wajibnya menafkahi istri, makruh laki-laki bekerja. Makruh laki-laki menikah kalau tidak bekerja. Ali bin Abi Thalib pernah ditolak oleh Rasulullah. Menikahi Fatimah karena belum bekerja. Sampai dia kerja. Begitu pentingnya laki-laki bekerja. Jadi nggak usah konsep tawakal dimasukkan ke dalam laki-laki yang kerja. Suamiku nggak kerja, terima dulu. Nggak kayak gitu konsepnya. Nggak bisa. Salah. Berarti ibu menerima kemaksiatan. Ya artinya apa? Itu kan kalau dia nggak mau cari kerja konsepnya. Beda. Dia udah cari kerja tapi nggak dapat-dapat. Baru konsep yang tadi. Terima dulu. Ya kan? Syukuri dulu kemarin udah sempat menikmati nafkahnya. Baru kemudian doakan dan usahakan.
Tapi kalau konsepnya dia yang nggak mau cari kerja, nggak bisa ibu terima. Kalau ibu terima itu ikutan dosa ibu. Karena ibu berarti mengiyakan kemaksiatan dia. Laki-laki bekerja itu penting sekali. Nggak apa-apa, jadi suamiku nggak macam-macam. Anda bisa. Anda bisa. Laki-laki mesti bekerja walaupun dia bisa ngasih cuman secukupnya saja. Kalau yang istrinya menerima, Ustazah, maksudnya mau ganti kerjaan itu. Iya. Gimana? Istrinya kerja, saya benar. Gak bisa. Laki-laki menafkahi istri adalah fardu ain. Laki-laki menafkahi istri adalah fardu ain. Coba apa itu definisi fardu ain? Bisa nggak diwakilkan? Mana bisa fardu ain diwakilkan? Bapak aja lah kerja nafkahi istriku, Pak. Bapak kan orang kaya, Anda bisa? Laki-laki kerja fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain. Sunnah atau fardu ain? Fardu ain tidak bisa diwakilkan itu. Semapan apapun ibu, suami harus tetap usahakan bekerja. Kalau suami sakit, misalnya kerjaan. Sakit tentu beda. Iya. Fardu ain mana bisa diwakilkan? Abang aja lah sholat zuhur bang, wakilkan aku 8 rakaat. Tidak bisa. Sama dengan menafkahi istri, itu fardu ain. Istrinya mapan, suaminya pas-pasan, kasih istri nafkah. Persoalan nanti istri ngasih lebih gede, itu sedekah istri. Tapi akadnya harus satu persatu. Nafkahi dulu istri. 2 juta cuma bisa dek, kasih, terima. Rupanya istrinya miliarder. Nih bang, untuk abang 20 juta. It's okay. Tapi menafkahi, selesaikan dulu. Oke? Ada lelaki tapi dia sakit lumpuh. Nikah dia awalnya dia kerja, tapi karena supaya dia bisa ngurus suami dan anak, emak mertuanya menanggung semua itu. Kalau sakit tidak apa-apa. Kalau sakit lain cerita. Doruriyah. Orang sakit aja boleh matanya doang yang sholat. Iya. Tapi kecuali dia impoten. Kalau impoten haram baginya menikah. Hukum nikah kan 5 kan? Yang nanya ada gaji itu termasuk rezeki nggak? Gaji termasuk rezeki nggak? Iya jelas lah Besti. Termasuk rezeki dong. Kenapa? Kan itu rutin katanya ada jalan. Oh itu rezeki. Rezeki apapun yang menenangkan dan membahagiakan. Ada nggak orang dapat gaji menceringi? Semua dapat gaji happy. Rezeki dong. Kenalan dengan orang baik rezeki. Oke. Kali ini dapat gaji. Masa aku dapat gaji ya? Nggak ada. Gaji orang pasti senang. Semua yang menenangkan dan membahagiakan min rezeki. Oke? Betul sekali, sama-sama fardu ain. Tidak menafkahi istri itu berbahaya, sama dengan meninggalkan sholat. Haji nggak usah usahain, haji itu wajib kalau yang mampu aja. Tapi menafkahi istri mesti diwajibkan. Makanya hukum nikah itu 5. Laki-laki yang tidak mampu menafkahi istri dimakruhkan menikah. Tidak sunnah baginya, apalagi wajib. Iya. Oke? Ya. Demikian silahkan berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira.
Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatit dayn wa qahril rijal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wa afwan ilal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana